Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya bersama channel YouTube Faikom akan menyampaikan sosialisasi asesmen kompetensi minimum atau AKM sebagai video pembahasan dari BIMTEK seri AKM. Saya itu seri AKM Angkatan ke-5 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi bersama wali murid. Dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Januari 2021 bertempat di SD Negeri 01 Kemuning. Pada rapat wali murid kemarin diadakan di SD Negeri 01 Kemuning yang dihadiri oleh perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian juga dihadiri oleh Bapak Pengawas TKSD tingkat Kecamatan Ambel Gading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kemudian ada kepala sekolah, kepala desa Kemuning, dan juga ada ketua komite SD Negeri 01 Kemuning. Berikut adalah materi yang kita sampaikan pada pembahasan atau sosialisasi AKM. Kita mulai dari asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Jadi AKM itu bagian dari asesmen nasional yang selanjutnya akan kita singkat menjadi AN. Jadi ada 3 langkah untuk asesmen nasional, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini ada 3 langkah dari asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. AKM itu meliputi apa saja? Nanti akan ada literasi membaca dan ada asesmen numerasi. Ya, ini ketiga-tiganya 3 langkah dari asesmen nasional. Kita lanjutkan. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya antar kelompok sosial ekonomi, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, antar daerah, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apakah yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Ya, jadi karakter siswa dan kompetensi siswa di sini diutamakan. Bukan hanya kognitifnya saja, bukan hanya kepintaran siswa saja yang kita nilai, tapi juga ada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Jadi nanti sekolah dinilai seberapa tinggi kualitasnya. Terus nanti kalau misalnya masih butuh peningkatan, di kelas berikutnya masih ada perbaikan. Ya, ini gambarannya 3 manfaat dari asesmen nasional ya, sebagai potret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, dan sebagai dasar pengembangan program peningkatan pembelajaran sekolah. Kemudian
Apa sih perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Ya, kalau dulu kita kenal adanya UN. UN itu singkatan dari ujian nasional. Kalau sekarang setelah ujian nasional dihapuskan, kita ganti dengan adanya asesmen nasional atau disingkat dengan AN. Apa sih bedanya AN dengan UN? Kita lihat perbedaannya dari berbagai macam kriteria. Dari kriteria yang pertama yaitu dari tujuan pelaksanaannya. Asesmen nasional tujuannya yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi yang dinilai adalah satuan pendidikannya, kesekolahan secara keseluruhan, bukan hanya individunya anak. Sedangkan ujian nasional tujuannya yaitu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Ya, bedanya kalau dulu ujian nasional kan yang dinilai per anak, ya. Anak ini nilainya sekian, anak itu nilainya sekian. Kalau kurang dari nilai sekian maka tidak lulus. Itu kalau ujian nasional. Tapi kalau AN ini yang dinilai adalah mutu pendidikannya, bukan individunya. Kemudian untuk jenjang penilaiannya, kalau jenjangnya masih sama antara AN dan UN, yaitu dilaksanakan di SD, SMP, ataupun SMA dan yang sederajat. Bedanya di mana? Bedanya di level siswanya atau di kelas siswanya. Kalau asesmen nasional nanti kita akan dilaksanakan di kelas 5, kelas 7, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional itu di tingkat terakhir ya. Jadi nanti kalau di AN, asesmen nasional nanti yang diawali dengan adanya AKM yang insya Allah dilaksanakan pada bulan Agustus nanti, itu kan dilaksanakan di kelas 5 untuk tingkat SD. Jadi kalau misalnya masih ada yang perlu diperbaiki, nanti kan setelah naik kelas 6 masih bisa diperbaiki. Sedangkan kalau ujian nasional kan dilaksanakan di kelas 6 atau terakhir. Jadi berapapun dapatnya ya sudah, setelah itu lulus, tidak bisa diperbaiki lagi. Kemudian dari kriteria subjek siswanya. Asesmen nasional, surveinya siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN, sedangkan ujian nasional semua siswa mengikuti UN. Bagaimana dengan model soal? Model soal AN yaitu PG, pilihan ganda, kemudian BGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Jadi nanti bukan hanya pilihan ganda saja atau apesian saja, tapi soalnya juga ada soal uraian. Dan dilaksanakan menggunakan laptop. Jadi paling tidak nanti siswa harus bisa minimal bisa mengetik ya. Jadi nanti untuk mengetik jawaban yang soal uraian menggunakan laptop harus belajar komputer dasar minimal. Kemudian kalau ujian nasional, model soalnya masih pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaiannya, kalau asesmen nasional sasarannya yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional, sasaran penilaiannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi kalau dulu itu ujian nasional misalnya untuk menghitung luas persegi. Panjang sekian, lebar sekian, berapa sih luasnya? Nah, kalau sisinya sekian, berapa luasnya? Nah, sedangkan kalau AN lebih ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghitung luas persegi itu manfaatnya untuk apa? Misalnya kita punya satu ruangan nih, ruang kelas atau ruang tamu, mau dipasang keramik. Berapa banyak sih keramik yang dibutuhkan? Berapa banyak uang yang kita perlukan? Nah, itu juga nanti dipelajari dalam asesmen nasional. Kemudian untuk metode penilaiannya, ini yang terakhir, metode penilaian. Asesmen nasional itu menggunakan Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT. Jadi nanti tesnya menggunakan laptop atau komputer, tidak manual seperti dulu. Sedangkan kalau ujian nasional dulu masih menggunakan Computer Based Test CBT dan Paper Based Test atau menggunakan LCK. LCK itu adalah lembar jawab komputer. Kalau ujian nasional dulu ada LCK itu yang kertas yang jawabannya dilingkari menggunakan
pensil 2B dan harus tebal dan harus hitam gitu ya. Kalau dulu, sekarang tidak lagi. Kalau asesmen nasional tidak lagi menggunakan kertas dan pensil, tapi menggunakan komputer base atau menggunakan laptop dan online. Jadi nanti siswa minimal belajar mengetik ya. Ini pengertian dari AKM, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian komponen AKM literasi membaca. Jadi yang diujiankan dalam AKM itu kan ada dua, yaitu literasi dan numerasi. Kemudian ini yang literasi membaca, kontennya ada teks informasi dan ada teks fiksi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Jadi nanti ada teks yang berupa informasi, fakta, kejadian, kenyataan, kemudian nanti siswa ditanya berdasarkan teks. Apa isi dari teks tersebut, pemahamannya, apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, penikmatan cerita, dan melakukan perenungan terhadap pembaca. Nah, jadi kalau teks fiksi itu teksnya hayalan atau karangan ya, bukan teks yang bersifat nyata. Nanti akan dihadirkan sebuah teks, teks fiksi itu sebuah cerita. Terus siswa untuk menganalisis hasil dari cerita tersebut. Ini bagaimana sih petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional itu atau AM ada 3 langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimal, yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Jadi yang sekarang kelas 4. Nah, siap-siap belajar mulai dari sekarang ya. Nanti di kelas 5 begitu naik kelas, bulan Juli kenaikan, bulan Agustus sudah ada AKM. Rencananya seperti itu. Kemudian setelah AKM ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Bagaimana tesnya? Tesnya berbasis komputer dan bersifat adaptif ya. Jadi nanti tesnya disediakan secara online. Siswa mengerjakan menggunakan laptop. Siapa peserta AKM? Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan. Jadi semua sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA sederajat itu semua melaksanakan AKM. Tapi tidak semua murid di SD adalah kelas 5. Kemudian pemilihan sampelnya acak. Jadwal pelaksanaannya, kalau SD itu tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit, yaitu untuk yang SD. Kemudian bawahnya adalah yang untuk yang SMP. Jadi tesnya nanti hanya ada 2, yaitu tes literasi dan tes numerasi. Nah, kalau dulu UN kan ada berapa itu ya, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Kalau ini tidak, literasi dan numerasi. Tapi diharapkan dengan adanya penguasaan kompetensi di tingkat literasi dan numerasi, nanti bisa menggunakannya di semua mata pelajaran ya. Jadi kalau bisa memahami bacaan literasi, nanti insya Allah juga bisa memahami pelajaran lain seperti pelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia. Nah, itu dasarnya adalah pemahaman kompetensi, literasi, dan numerasi. Bagaimana dengan bentuk soal AKM nanti? Nah, bentuk soalnya AKM nanti yaitu pilihan ganda ya, A, B, C, kita tinggal pilih A, B, atau C. Kemudian ada pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks itu masih bentuk A, B, C, tapi soalnya lumayan panjang dan lumayan kompleks. Kemudian ada menjodohkan misalnya ada kalimat 1-10 dijodohkan dengan pilihannya 1-10 yang sesuai yang mana. Kemudian ada isian singkat itu dijawab dengan singkat atau pendek.
dan ada soal uraian. Nah, ini karena ada soal uraian ini, siswa minimal bisa mengetik. Ya. Nah, ini contoh soal literasi. Soalnya tadi ada dua apa? Literasi dan numerasi. Soal literasi ini soal bacaan. Centik. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya, Pak? Boleh kami lihat kamar mandinya, Bu? Pagi itu, sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, seru Noah. Oh ya, hari ini hari Minggu, pekan kedua. Nah, itu awal dari percakapan ya. Percakapan dari teks yang disajikan, teks literasi, yaitu tentang jentik-jentik nyamuk. Ada pasukan biru. Sedangkan siswa nanti disuruh membaca. Kemudian ada pertanyaan berdasarkan teks tadi. Contoh soalnya, kompetensi yang akan dinilai adalah menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks fiksi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jadi antara kelas 3, 4, dan 5 itu sama-sama ada literasi tapi jenjang pertanyaannya berbeda-beda. Nanti ada teks yang tersirat, ada yang tersurat. Contoh soalnya yaitu, siapa pasukan biru? Nah, tadi kalau di dalam teks kan tidak dijelaskan, pasukan biru adalah ini, tidak. Tapi di situ langsung ke penerapannya. Ada pasukan biru datang, kemudian mengecek kamar mandi, apakah sudah bersih apa belum, ada jentik-jentik nyamuk atau tidak. Nah, itu dalam teks bacaan. Berarti ini adalah soal teks tersurat. Nah, kemudian kalau kita sudah baca teksnya sampai terakhir, kita bisa menyimpulkan jawabannya. Siapa sih pasukan biru itu? Pasukan biru adalah sekelompok ibu yang kerja bakti memeriksa membersihkan lingkungan agar tidak ada sarang nyamuk. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk membaca dan memahami dengan baik isi dari teks tersebut. Satu lagi yaitu contoh dari teks numerasi. Jadi kan ada dua tadi ya, literasi dan numerasi. Ini teks numerasinya ini lumayan panjang ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya ini ada kolam renang, kemudian gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya adalah 1 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Nah, jadi nanti dihitung ya berapa luasnya itu. Jadi lebih ke penerapan dalam kehidupan. Jadi tidak hanya menghitung luas persegi atau persegi panjang, tapi lebih ke penerapan ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contoh yang misalnya menghitung banyaknya keramik dalam satu ruangan, habisnya berapa banyak, ya, dan lain sebagainya itu teks numerasi. Ya, sudah selesai. Thank you. Terima kasih. Alhamdulillah, video pengindasan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.